Baik, di sini saya selaku dosen mata kuliah evaluasi pendidikan, di sini saya ingin memberi gambaran bagaimana cara menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus alfa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok yang mempresentasikan bahwa reliabilitas itu teknik pengujiannya terdapat dua macam. Yang pertama teknik pengujian menggunakan untuk tes hasil belajar soal uraian, dan satunya untuk tes hasil belajar soal pilihan ganda. Nah, disinilah terdapat perbedaan. Untuk tes uraian itu menggunakan rumus yang dinamakan dengan rumus alfa atau Cron-Bans alfa. Ya. Dan untuk teknik pengujian soal pilihan ganda itu terdapat beberapa macam. Tetapi pada mata kuliah ini kita akan memfokuskan bagaimana cara menghitung menggunakan KR20 dan KR21. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menggunakan rumus alfa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus alfa untuk menghitung koefisien reliabilitas pada soal uraian adalah seperti yang di tampilan layar di ini. Ini merupakan rumus koefisien reliabilitas, ya. Yang dimana di sini terlihat bahwa R11 itu merupakan lambang dari koefisien reliabilitas. Lalu di sini ada huruf N, koefisien N di sini adalah jumlah item soal dikurang dengan 1. Ini emang angka tetap yang digunakan untuk mengurangi koefisien tersebut. Selanjutnya dikalikan 1 dikurangin sigma. Ini merupakan lambang sigma. Lambang sigma ini merupakan, kalau dalam bidang matematika disebut dengan jumlah. Di sini lalu ada lambang S, I kuadrat. Ini merupakan lambang varians. Ini juga merupakan varians. Bedanya yang di atas ini ada huruf I, itu maksudnya adalah varians item soal, dan yang di bawah sini ada huruf T, maksudnya adalah varians total. Jadi secara tidak langsung nanti unsur-unsur yang ada di dalam rumus ini yang akan kita cari satu persatu hingga kita bisa memasukkan ke dalam koefisien rumus tersebut, ya, ke dalam bagian-bagian rumus tersebut. Terlihat bahwa yang perlu kita lakukan dalam mencari sebuah koefisien reliabilitas adalah kita harus menemukan dulu jumlah dari varians item dan jumlah dan variansi total, ya. Baik, sebelum kita masuk ke langkah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang data yang ada di gambaran ini. Di sini terdapat data-data yang terdiri dari 5 soal dan koefisien atau subjek yang mengikuti tes pada instrumen tersebut adalah 5 orang. Inilah perbedaannya antara hasil atau skor dari soal uraian atau instrumen uraian dengan instrumen pilihan ganda. Instrumen uraian itu biasanya dia tidak hanya memiliki nilai 0 atau 1. Uraian itu bervariasi bisa dari 1, bisa sampai 20, bisa pun 0. Itu tergantung bagaimana pedoman pesokoran oleh yang melakukan evaluasi, sesuai dengan pelaku evaluasinya dan apa yang ingin dicapai dalam sebuah evaluasi tersebut. Kalau kita lihat data di sini, kita anggap saja bahwa dari 5 soal ini, mungkin yang satu soal ini mungkin
skornya adalah 20. Jadi kalau 20 dikali 5 itu adalah 100. Tetapi setelah melakukan uji coba, soal yang didapat bahwa skornya ternyata tidak sampai 20. Mungkin tidak sesuai dengan kriteria pedoman persekoran yang diinginkan, tetapi dia tetap ada beberapa kriteria yang memenuhi sehingga dia mendapatkan nilai 8 di subjek A di soal nomor 1, mendapat soal nomor 6 di subjek mendapatkan skor 6 di subjek A di nomor item nomor 2. Ya, anggap saja ini adalah hasil uji coba yang benar-benar setelah dilakukan. Ini merupakan data yang didapat. Selanjutnya, sebelum kita melakukan reliabilitas, langkah penting adalah data yang didapat ini harus dinyatakan harus valid dahulu. Oleh karena itu kemarin kita mempelajari tentang validitas. Validitas itu merupakan langkah awal untuk instrumen tersebut menjadi salah satu langkah bisa dinyatakan baik. Lalu setelah dinyatakan valid dengan adanya validitas kemarin yang kita pelajari, langkah keduanya harus dilakukan reliabilitas. Jadi, soal yang belum dinyatakan valid itu harus diuji coba ulang lagi. Sampai dia valid barulah dilakukan reliabilitas. Jika soal tersebut belum valid, otomatis soal tersebut tidak bisa dilanjutkan ke dalam proses perhitungan reliabilitas karena validitas itu mempengaruhi nilai reliabilitasnya ya. Jadi soal yang sudah valid kita harus melihat seperti yang sudah ada dijelaskan di dalam slide yang sudah saya berikan kepada kalian. Selanjutnya ini adalah sebaran datanya. Kita akan mulai masuk ke dalam bagaimana kita menghitung reliabilitas menggunakan rumus alfa ini ya. Ada beberapa langkah yang harus kalian pahami ya. Di sini saya tekankan saya memberikan tutorial untuk menggunakan Microsoft Excel ya. Sebenarnya untuk perhitungan reliabilitas ini bisa dilakukan menggunakan program SPSS secara manual maupun secara Microsoft Excel. Tetapi ini kita mengambil yang simple dulu, nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara menggunakan reliabilitas menggunakan SPSS. Atau kalian bisa melihat di Google, di YouTube, di situ banyak sekali. Di situ banyak sekali langkah-langkah menggunakan SPSS. Sekarang kita masuk ke dalam langkah pertama. Langkah pertama dalam melakukan perhitungan adalah kita harus melihat menjumlahkan skor yang dicapai masing-masing peserta dan masing-masing skor item ya. Peserta dan item soal. Ya, ini karena warna hijau, kita lihat ke tabel yang warna hijau. Nah, ini dia. Ini merupakan data yang telah didapat tadi dengan item soalnya 5 dan koresponden subjeknya ada 5. Langkah awal adalah kita harus menentukan X total ya, penjumlahan dari setiap subjek dan setiap skor item soal. Lihat di sini yang berwarna hijau ya, itu merupakan langkah pertama yang berwarna hijau. Jadi langkah awalnya kalian harus mencari X total. X total ini merupakan penjumlahan dari soal nomor 1 sampai 5, skor soal nomor 1 sampai 5 dari koresponden A ya. Ini koresponden A ini dijumlahkan hasilnya ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara ketik sama dengan sum buka kurung